Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hatha 'ala tamsuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa dina ta'ala al-khair amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat Islam, iman, sehat walafiat. Salawat teriring serta kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau yang di kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masih berjumpa kembali di bulan Sya'ban. Semoga bulan ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah dengan melalui bulan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab apa yang telah kita lakukan ibadah ataupun suatu kesalahan yang kita lakukan, semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan ini, di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk melakukan ibadah kembali agar nanti di bulan suci Ramadan kita mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, kelezatan ketika beribadah. Kata para ulama itu, nilai Ramadan itu bisa dilihat di 2 bulan ini. Kalau bulan Rajab dan Sya'bannya semangat, insya Allah Ramadannya semangat. Jadi barometernya itu Rajab dan Sya'ban. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk lagi bulan Sya'ban, bulan istimewa, bulan mulia, bulan yang dikatakan oleh Al-Imam Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat turun di bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban ini terkenal dengan bulan sholawat. Bulan Sya'ban ini terkenal dengan bulan sholawat. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga mengatakan dalam kitabnya Madzhab fi Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Sama dalilnya juga, karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman,
bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali keistimewaan di bulan Sya'ban berpuasa di bulan Sya'ban, karena Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini bulan yang diapit dengan dua bulan mulia. Makanya Nabi mengatakan bulan Sya'ban ini banyak dilupakan. Rajab istimewa, Ramadan istimewa, nah, Sya'ban di tengah-tengah sendiri. Rajab istimewa karena bulan haram, bulan mulia. Ramadan udah pasti, Sya'ban tidak ada. Maka Nabi menyemarakkan lebih semangat lagi beribadah di bulan Sya'ban. Jadi kalau ditanya amaliyah apa yang afdol untuk jasad di bulan Sya'ban, puasa. Kalau ditanya amaliyah apa yang afdol di bulan Sya'ban untuk kita baca, sholawat. Jadi perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya terserah, mau panjang mau pendek pilih saja, atau mau sholawat yang lebih sempurna yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat Ibrahimiyah, terserah. Intinya sholawat yang kita baca pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan amaliyah kita. Kalau amal kita ini bainal qabuli wa raddiha. Kalau amal kita ini Bapak Ibu, selain sholawat itu masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak yakin gitu. Ada keyakinan kita sampai, ada keyakinan juga kita tidak diterima karena syarat-syaratnya tadi. Sholatnya kita tahulah bagaimana kapasitas sholatnya kita, apakah khusyuk sholatnya kita atau tidak, puasa kita, zakat kita, haji atau umrohnya kita sendiri yang menilai apakah betul-betul bisa diterima oleh Allah, atau kitanya pun ragu juga, kayaknya tak diterima lah ini amalnya. Mungkin zakat tapi masih riya, zakat tapi masih sombong, zakat tapi masih diomongkan sama orang lain, sedekah tapi masih angkuh, sholat pikirannya kemana-mana, sholat tak sekhusyuk yang dipinta oleh Allah, haji begitu juga. Jadi kalau dipikir-pikir, ya harapan kita mudah-mudahan diterima itu. Tapi rasa takut kita kuat juga tidak diterima. Tapi kalau sholawat itu pasti diterima. Walaupun seseorang tersebut dalam keadaan riya membacanya, tetap dalam keadaan riya, sombong, pengen dipuji, pamer, sum'ah misalkan, cukuplah pokoknya. Tapi bentuknya sholawat, tetap saja dapat pahala. Mau dia minta dipuji, mau dia sombong, apapun lah bentuknya, sholawat tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan pahala. Dan pahalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla alayya sholatan, sallallahu biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Maksud Allah bersalawat kepadanya 10 kali apa? Ar-Rahmah. Salawatnya Allah itu berbentuk rahmat. Salawatnya malaikat itu berbentuk istighfar. Salawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu berbentuk doa. Jadi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 1 dibandingkan 10. Berarti kalau seandainya 10, pahala kita sudah 100. Kalau 100 berarti sudah 1000. Masya Allah. Kalau sudah 1000, alhamdulillah. Bahkan dalam sebuah riwayat
tidak terlalu kuat riwayatnya dalam kitab dalam kitab Imam Suyuti dalam hadis Al-Jami' As-Shaghir, tertera juga dalam kitab Tanqihul Qaul Hadis Imam Nawawi. Di situ dikatakan barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad seharinya 80 kali, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Jadi paling tidak selawat kepada Nabi Muhammad paling sikit itu terlalu sikit lah. Kalau 80 itu terlalu sikit. 8.000 paling tidak itu 1.000 lah. Paling sikit itu 1.000. Pendek-pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Cukup. Ya. Atau yang salawat yang kita kenal sekarang dengan salawat Jibril. Salawat Jibril pakai ketik-ketik apa kantor itu 1.000 tak terasa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lagi nyupir ketik-ketik sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi. Mungkin dari sini ke rumah 200 dapat kali jalan kaki. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lisannya dibasahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selawat kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, amalannya mudah tapi pengerjaannya sulit. Pahalanya besar. Sehingga Allah gunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah sudah menggunakan kalimat perintah dan yang Allah panggil itu dalam bentuk iman, yang mampu melakukannya itu hanyalah iman yang kuat. Contoh misalkan puasa. Puasa itu bukan soal kuat atau tidak. Ada orang yang sakit berusaha untuk puasa. Ada orang yang sehat tidak puasa, sengaja kok. Jadi panggilan Allah itu dalam Al-Quran, dalam ilmu ulumul Quran itu tidak sembarangan. Kadang-kadang kan Allah panggil ya ayuhan nas, wahai manusia begitu. Ini tidak, Allah secara spesifik menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina hai orang-orang yang beriman. Berarti yang mampu memenuhi panggilan Allah ini hanyalah orang yang imannya kuat. Puasa bukan soal kuat atau tidak, bukan soal sehat atau sakit, tapi siapa yang berimannya kuat. Udah capek, panas terik matahari, bayangkan ada tukang kerja di atas atap, entah itu ngecat atap atau masang atap, tapi masih puasa. Ada orang cuma duduk di bawah AC tidak puasa. Ini bukan bab kuat atau lemahnya, enggak. Ini bab iman. Ya, kalau orang udah imannya sempurna, nggak ada alasan lagi. Ya, kalau imannya lemah, sulit bagi dia untuk melakukan ibadah tersebut. Sholawat sama. Apa payahnya kita sholawat coba? Nggak ada payahnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Tapi kalau imannya tidak kuat, nggak terbaca-baca. Coba sekarang, dalam sehari kemarin berapa baca sholawat? Kita yang tahu, 100, 200, 300, atau tak sama sekali, atau cuma syukur-syukur waktu sholat ya. Karena itu pun ada bacaan sholawat. Ini babnya bab iman. Kalau imannya kuat, insya Allah mudah. Tapi kalau imannya tidak kuat, tidak bisa. Kalau imannya kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kuat, insya Allah lisannya pun terkoneksi untuk selalu menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau lisannya dan imannya tidak kuat kepada Nabi Muhammad, maka lisannya tak bergerak. Lisan tidak akan pernah bergerak untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan dan melaksanakan bulan amaliyah tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Dan bulan Rajab juga termasuk bulan pemindahan kiblat. Yang tadinya kiblat itu di Masjidil Aqsa, maka berpindahlah kiblat itu ke Masjidil Haram. Dan itu prosesnya lama, lumayan lama. Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Muhammad meminta kiblat itu dipindah? Ya, karena Nabi Muhammad ada sedikit tekanan, dan orang-orang Yahudi saat itu mengatakan kiblatmu dan kiblat kami sama, tidak ada bedanya. Nah, dari situlah Nabi Muhammad berdoa, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah firmankan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya Muhammad, kata Allah, aku melihat kepalamu menadahkan ke langit. Jadi Nabi Muhammad tuh mengangkat kepala terus. Bahkan diriwayatkan itu 1 bulan lebih. Doa itu belum diijabah. Bayangkan, Nabi Muhammad doa masih di pending, belum dikabulkan secepat. Kalau kita tadi malam tahajud, pagi ini harus kabul. Ya abana, Nabi bukan soleh, tak ada. Yang tahu-tahu tadi malam tahajud, besok mau malam dia pagi ini nih, karena ada apa? Ada project atau apa? Tadi malam dia tahajud. Allah, sholat hajat 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat. Allahu Akbar. Pagi tadi jalanlah ya, upah batal. Tacan tadi. Udah tahajud bah, kata dia. Udah sholat hajat bah, tak terkabulkan. Nabi ya masih kena pending, apalagi kita. Ini bukan soal cepat atau tidaknya. Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan. Kalau untuk Nabi Muhammad sebenarnya cepat-cepat saja bagi Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan juga kepada kita dalam berdoa. Ya. Kata Syekh Al-Imam Sya'rani, beliau mengatakan doa itu ibaratkan anak panah. Anak panah itu kau butuhkan atau tidak kau perlukan, tetaplah diasah. Kapan nanti kau membutuhkannya, tinggal kau pakai dan kau lepaskan dari busurnya. Asah saja. Jangan nanti udah nunggu musuh datang baru ngasah. Itulah doa. Perlu atau tidak perlu, berdoa saja kepada Allah. Perlu atau tidak perlu? Ini kalau doa kan kayak perlu. Tidak, ketika udah hajatnya udah terselesaikan semuanya, baru dia berdoa. Baru dia berdoa ketika dalam keadaan sulit. Jadi berdoa itu bukan bentuk sebuah ibadah. Kita itu banyaknya berdoa karena ada permintaan. Jadi kalau kita berdoa itu murni aja, hanya ibadah saja. Kenapa kau berdoa? Ibadah. Jadi kalau kata orang ada sebelah berdoa, ya Allah, saya minta mobil ya Allah. Di belakang bilang, aku udah punya mobil nih, kata dia. Rumah ya belum, kata dia. Kalau tak sebut rumah, kata dia. Gitu. Tak sama nanti dulu. Kita permintaan itu, ya, kita butuh atau tidak butuh, sudah ada atau tidak ada, ya, tetap meminta kepada Allah atas bentuk ibadah. Bukan kita beribadah karena sesuatu. Kenapa kita itu tak mendapatkan kenikmatan dalam sebuah ibadah kita? Karena kita selalu menggadaikan ibadah kita dengan sesuatu. Dalam ilmu asrar ulumil muqarrabin, ilmunya orang-orang dahulu, artinya rahasia ilmu orang terdahulu itu, kenapa amaliyah kita itu tidak sehebat orang-orang terdahulu? Karena kita kalau berbuat sesuatu menggantungkannya kepada sesuatu. Kita menggadaikannya pada sesuatu. Contoh, apa saja. Misalkan kita
kepengen beramal sesuatu. Kita sholat tahajud. Sholat tahajudnya pengen apa? Mesti dunia kan? Minta apa? Anak jadi ini atau kita diangkat derajatnya. Akan ada sesuatu terus. Ibadah tapi embel-embelnya selalu ada. Enggak ada kita itu ibadah itu murni. Coba ibadah itu murni udah. Tidak berharap sesuatu, hanya berharap ridho Allah. Udah coba. Kita hanya berharap ridho Allah. Pernah Bishrul Haris itu seseorang itu kepengen haji. Dia udah haji satu kali. Kemudian dia pengen haji lagi. Lalu dia datang kepada Syekh Bishrul Haris, seorang sufi besar hebat. Dia bawa uang 100 dinar. Dia bawa uang. Dia bilang, ya Syekh, saya kepengen pergi haji. Pengen pergi haji lagi nih, ini uang saya. Lalu si Syekh bilang begini, engkau ini mau pergi haji tasywiqan atau mardatan? Dua pertanyaan. Kau ini pengen pergi haji karena kau rindu dengan haji atau kau pengen mencari ridho Allah? Ya? Orang biasa kalau udah haji pengen pergi haji, apa alasannya? Rindu kan? Pengen kembali lagi ke tanah suci. Kan bahasanya kan begitu. Kata Imam Bishrul Hafi mengatakan, kau rindu atau kau ingin mencari ridho Allah? Lalu yang pengen pergi haji bilang, aku ingin mencari ridho Allah. Baik, kalau kau ingin mencari ridho Allah, bagaimana kalau uang ini, 100 dinar ini, kau bagikan kepada fakir miskin, kemudian orang-orang yang kelaparan, dan orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang kelilit-kelilit hutang. Bingung gini, yang mau pergi. Dia bilang, terserah ente, saya cuma tanya, yang ente cari ini kerinduan atau keridhaan? Dia udah pergi haji ya, ini udah pergi haji Islamnya sudah selesai. Ini haji yang kedua. Dia pikir, dia bilang, udahlah. Kalau yang dicari ridho Allah, dia tak bisa jawab. Dijawablah sama Bishrul Hafi tadi. Dia katakan, kalau yang kau cari ridho Allah, kau bagikan uangmu kepada mereka semuanya, kau kabulkan hajat-hajat mereka semuanya. Masalah pahala, Allah memberimu pahala seseorang di mana mengabulkan hajat-hajat orang lain, membayarkan hutangnya apa semuanya. Nabi Muhammad mengatakan itu lebih baik daripada melakukan 100 kali haji. 100 kali haji. Bukan 1 kali, tapi 100 kali haji. Nah, mana yang kau pilih? Kau duduk di rumah dan kau bagikan hartamu, kau mendapatkan ridho Allah dan pahala pun kau dapatkan. Bahkan bukan hanya 100 kali. Ini kalau kita dikasih ini bimbang. Karena kita kalau melakukan ibadah pasti ada embel. Tapi karena dia taat sama gurunya tadi, dia katakan, ya Syekh, kalau begitu ini uang 200 dirham ini aku bagikan kepada fakir miskin, fuqara dan orang-orang yang membutuhkan, dan biarlah aku di rumah. Mudah-mudahan aku mendapatkan ridho Allah. Jadi berat, ya. Berat sekali kita itu terkadang melakukan sebuah ibadah tidak karena sesuatu. Nah, kalau udah dikasih embel-embel ngamalkan ini bakal kaya, pasti banyak yang ngamalkan. Baca ini kata Pak Ustadz ya, baca ini 100 kali. Baca lagi, besok baca lagi kan. Mengamalkan sesuatu karena sesuatu tadi, bukan karena Allah. Cuma kalau kita tuh melakukan ibadah karena Allah, maka kita akan mendapatkan kenikmatannya, halawah, manisnya ibadah itu yang kita cari, langgengnya ibadah itu yang kita
kita cari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, dan Allah bimbing kita untuk bisa menggapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab tawaf. Bab tawaf. Tawaf ini kayak mudah, tapi banyak orang yang keliru. Manasik, yang ngajar manasik, yang memberikan manasik, baik manasik haji atau umroh. Ya, ketika orang itu dia berputar, kemudian entah itu, ya maklumlah namanya juga tawaf, disenggol orang yang besar-besar semuanya, meper ya kan, berputar dia ke sini, ya, ke kanan ke sana. Nah, kemudian ada langkah dari sini ke sini, ini kan kosong nih, karena dia dia jalan terbawa atau tersenggol tadi, langkahnya langsung ke depan kan, karena senggolan tadi ke depan dia. Dari depan tadi berarti kan antara ini langkah dengan ini kan kosong nih. Dari sini dia langsung lagi teruskan. Dan dia menyangka ini hitungan putaran sempurna. Ini bukan putaran sempurna. Ini tidak sempurna ini. Seharusnya dia balik lagi. Dia mundur selangkah. Tapi Ustaz tak bisa karena ini ramai. Ya sudah. Ketika udah ramai, berarti teruskan saja tawafnya. Tapi tawaf ini tidak dihitung. Kan tidak harus begini, Pak, tawaf itu. 7 kali. Belum tentu orang itu sebenarnya bisa melakukan 7 kali secara sempurna. Kalau modelnya macam tadi, kena senggol sana, kena senggol sini, terbawa sana. Macam mana seandainya kalau antum terbawa dulu? Gitu. Kan ini berarti kan hilang ini langkah yang hilang, maka tidak bisa itu tidak terhitung. Ya sudah, putar saja, putar lagi jauh Pak Ustaz. Ya sudah, memang resikonya begitu, ya putar saja, nanti pas sampai lagi di titik awal, mulai lagi, kan ada atasnya gitu, mulainya kan di atas itu mulai lagi. Berarti hitungan putaran tadi itu tidak dihitung. Yang dihitung yang baru lagi. Kalau dihitung, misalkan karena ada burung kan banyak itu. Kalau seandainya ada, itu dimaafkan karena tidak mudah untuk menjaga. Misalkan ada kotoran burung tidak apa-apa. Tidak jadi masalah maafun anhu. Tapi dengan syarat Allah takuna ratbatan, tidak boleh juga kotorannya itu dalam keadaan basah atau sengaja untuk menginjaknya, misalkan, itu tidak boleh. Tapi alhamdulillah untuk di tawaf tidak ada lah, seperti alhamdulillah terjaga. Kemudian ja'lul baiti an yasari, atau walau mahmulan walaikmatu bizalika liyakun al-bait fi jihatil qiblah. Nah, ini kiblat salat tuh ini. Kiblat salat ini. Kiblat tawaf ini. Kiblat doa langit. Kiblat doa lah langit. Makanya kalau orang berdoa itu sebenarnya enggak usah putar badan pun enggak apa-apa. Misalkan imam, ya, kan sunnah kan imam itu kan begini, habis sholat kan nggak ada begini kan, sekian imamnya, ya kan begini, ya kan begini kan, sunnah nih habis sholat, kemudian berdoa, dia berdoa, nggak usah putar gini, nggak usah gini aja, Allah, nggak usah, karena kiblatnya doa itu bukan ke sana, kiblatnya atas. Kiblat doa itulah langit. Jadi tidak usah putar badan. Mau apa putar badan? Kalau seandainya memang sunnah putar badan, maka khotib Jumat seharusnya ketika dia berdoa, dia putar badan juga kata dia. Ini kan saya misalkan khotib nih, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Saya ngadap kemana? Ke sana. Seharusnya
kiblat kan? Kata dia kalau memang kiblatnya doa itu adalah sah, berarti saya putar badan lah. Kalau saya putar badan, lalu saya macam kunut lah tadi. Ya enggak, kiblatnya doa itu as-sama. Kiblatnya doa itulah langit. Kiblatnya sholat ini. Sehingga kalau ada orang sholat secara hukum kepalanya berputar-putar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia tengok sholat, dia sembahyang begini. Oh, tengok ya tadi. 4 rakaat begitu terus dia. Entah apa yang ditengok, wallahu alam. Ada orang mana gini gitu. Begini gitu. Tapi ininya mantap. Ininya mantap. Sah. Jangan bicara husuk. Kalau bicara husuk beda lagi. Ini kan bicara hukum. Ya. Justru malah yang berbahaya begini. Ada imam itu karena terlalu slownya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal nih. Batal. Karena dalam melakukan salam dia tidak boleh posisi badannya terikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau assalamualaikumnya masih begini, masih nyaman. Tapi ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan yang wajib itu kan assalamualaikum. Itu kan yang wajib. Nah, ketika assalamualaikum itu badan posisi itu masih menghadap kiblat. Assalamualaikum. Nah, itu menghadap kiblat. Tapi ini enggak. Assalamualaikum. Udah begini dah. Karena merasa udah selesai dari itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini batal ini sembahyang macam begini. Itu perlu diperhatikan. Nah, dikatakan kiblatnya tawaf ini. Nah, yasarih bahunya kita ini menjadi kiblat. Illa fi haqqil a'ma fala yajib li usrihi alaih. Kalau orang buta jangan yang terlalu dipaksa-paksa, ini beda. Dia begini, dia mereng begini. Kata dia. Dia putar lagi. Kalau udah orang buta udah sebisanya dia berjalan. Jangan dipersulit. Bagaimana juga ya orang dah tidak lihat apa semuanya, jangan dipersulit. Walau mahmulan sama. Kalaupun dia dibawa di kursi roda, tetap posisinya sama. Sama dengan apa? Dengan orang yang berdiri. Kemudian al-ibtida' minal hajaril aswad. Dimulailah tawaf itu dari Hajarul Aswad. Kalau sekarang sih udah enak lah. Ada apa? Ada tanda, ada lampu. Ada lampu apa? Ya, ada lampunya itu. Nah, mulai dari sana kita begini, langsung jalan. Muhadzatul hajar bi jami'i badanihi fa idza bada'a minal hajar muqaddaman juz'an min badanihi ala jihatil bab fal yasihu li adamil muhadzah bi jami'il badan. Waktu kita menghadap Hajarul Aswad seluruh badan begini. Sunnahnya nyium Hajarul Aswad langsung. Tapi kan kita tidak bisa. Ini kan zaman Nabi mungkin dulu ya gampang cium baru tawaf. Kalau sekarang kan tidak bisa. Kita dari jauh, ya cuman berdiri di depan gini aja udah. Nah, mengganti daripada cium tadi. Ya. Dan itu hukumnya sunnah. Faliyasihu li adamil muhadzah bi jami'il badan. Kaunuhu sab'an yakinan. Yakin. Kalau itu 7. Kalau kurang berarti tambah. Kan lupa nih. 1 aman, 2 3 4 5 6. Ya Allah. Bingung. 6 ke 7. 6. Ya, kayak sholat juga sama. Ya, 6 ke 7, 6 ke 7, 6. 4 ke 5, 4 ke 5, 4. Ya gitu aja. Jangan ya, udah tahu dah kecuali yakin. Kalau yakin beda ya. Kalau yakin 7 selesai dah. Tapi ini enggak.
6 ke 7 ya, 6 ke 7 ini putar ya. 6 ke 7 ya. 6. Dah. Berarti begitu. 7 ke 8 ke, 7 ke 8 ya gila. Mana ada 8? Abang tu 7. Kenapa pula jadi 8 pula? Berarti udah tuh 7. 7 ke 8 ya, 7 ke 8. Berarti udah selesai. Tak usah lagi lah. Tak ragu. Apa yang mau diragukan lagi? 7 sama 8. Begitu. Tak ada tawaf lah. Tidak ada tawaf 8. Jadi kalau 6 ke 7, 6 ke 7 berarti masih ada. Karena ada tawaf tuh. Memang tawafnya 7, berarti 6. Yakinkan 6, nanti tambah lagi 1. Ini yakin, dia harus yakin betul dalam keadaan 7 putaran. Kaunuhu dakhilal masjid. Dia berada di dalam masjid. Tawaf itu berada dalam masjid, baik yang di atas, semua itu di dalam masjid. Tidak sah dia kalau di luar masjid. Tidak sah. Kalau dia di luar Masjidil Haram. Kaunuhu kharijal bait wa syazarwan wa hijr Ismail. Ya, ada hijr Ismail yang di depan Ka'bah itu. Hijr Ismail. Ya, kalau setelah selesai tawaf biasanya kita sholat di hijr Ismail. Kalau bisa, kalau tidak bisa jangan dipaksa. Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Banyak hal yang sifatnya itu terkadang jamaah kita memaksa untuk berada di satu tempat yang mana tempat tersebut memang tempat itu mustajabat, tempat itu banyak kesunahan semuanya. Tapi kalau seandainya untuk menggapainya itu bahkan nanti menyakiti orang lain, lebih baik tidak. Contoh mencium Hajarul Aswad. Contoh saja. Kan tidak semua orang bisa mencium Hajarul Aswad. Udah, titik. Hukum mencium Hajarul Aswad sunnah. Ingin melakukan sebuah sunnah, akan tetapi harus melakukan sebuah kezoliman. Kan nanti di sana tuh kan sekarang tuh kan banyak ojek, Pak. Ojek Hajarul Aswad. Orang yang hitam-hitam itu, badannya besar-besar, biasa dia berdua, bertiga gitu. Nah, kita bayar sama dia tuh. Bayar untuk bisa cium Hajarul Aswad. Apa yang dia lakukan? Nanti kita di belakang dia di depan. Dia masuk, orang tuh langsung digini kan ya. Di keduk abon begitu. Nah, kita enak nih. Kita langsung jalan di nanti pas sampai di Hajarul Aswad, dia pasang badan. Coba gitu. Antum pasang, ciumlah antum tuh sepuasnya antum nyium Hajarul Aswad. Dapat. Tapi dengan menyakiti banyak hati orang muslim. Ini orang lain ini muslim lagi dalam keadaan tawaf. Justru sunnah yang dia dapati, tapi dia lupa melakukan sebuah kezaliman yang sifatnya dia lakukan dosa, dan dosa itu dia lakukan di depan Ka'bah lagi. Bayangkan, menyakiti hati orang muslim, dia lakukan dosa di depan Ka'bah hanya ingin meraih tadi itu kesunahan Hajarul Aswad. Jadi itu tidak sama sekali diiyakan. Dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, ya sudah. Apa udah? Enggak usah. Enggak perlu. Kalau enggak dapat, enggak apa. Bahkan Sayyidina Umar bilang begini. Wahai Hajarul Aswad. Diajak ngomong Hajarul Aswad. Wahai Hajarul Aswad. Aku tak peduli kau batu mana pun. Seandainya aku tak pernah memandang Nabi mencium engkau, maka aku pun tak mau mencium. Karena aku mandang Nabi mencium engkau, maka aku pun ikut mencium engkau. Aku mencium itu karena Nabi Muhammad mencium. Ya falaulahu magabbaltuk. Aku tidak mau cium, tidak mau. Karena Nabi aja yang mencium engkau. Nah, jadi itu keistimewaan karena batu itu adalah batu surga, di mana batu itu yang aslinya putih, sawadahu bani Adam.
Ya, karena yang menjadi hitam itu dosanya anak-anak Adam. Tadinya batu itu putih, bukan batu Hajarul Aswad itu, batu putih bersih. Ya. Tapi semua orang yang menciumnya dan dosa itu seperti menempel di batu tersebut, berubahlah batu itu menjadi hitam. Ya. Sawadahu bani, yaquluna sawadahu bani Adam. Kemudian kaunuhu kharijal bait wa syazarwan wa hijr Ismail ada musarfi li ghairi kan masya musli'an li yara sahibahu wa la yadurru at-tasyrik fi niyyah. Ada musarfi li ghairi, ya, tidak tidak lari-lari atau apa semuanya, tidak berjalan ya seperti biasa. Waktu tawaf min muntasafil lailatul nahar lailatul ashir wa la yakhruju waqtuhu madal hayat. Waktunya di sepertiga, di pertengahan lailatul nahar. Lailatul nahar yaitu hari penyembelihan bagi yang haji, wa la yakhruju waqtuhu madal hayat wal afdal ta'jilahu yauman nahar qabla zawal. Kalau bisa didahulukan lebih cepat sebelum 10 Zulhijjah, fa ya'udu ila Mina fa yusalli zuhur biha. Kemudian nanti kembali ke Mina. Ya, tapi kalau mau awal, tapi kalau mau terakhir pun tidak jadi masalah. Dia kan bisa karena waktunya itu panjang sampai tidak ada waktunya, Makanya kalau biasanya jemaah haji tidak langsung tawaf kan, nanti setelahnya baru tawaf. Ini kan tawaf tawaful ifadah. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami channel lain tidak selawat pada bulan Sa'ban ini. Kan biasa saya lakukannya. Apa sih sebenarnya hukum dan syaratnya? Pertama, kita niat apa untuk selawat itu? Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya yang abdulnya paling gawat atau bisa di atas 3 bulan lagi. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat tidak ada rukun, tidak ada apa. Inti daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW satu saja niatnya satu, membuat hati Nabi Muhammad senang. Nah, itu saja. Itu usah terlalu banyak niat. Kan biasa kan kalau kita dengar ceramah, niatkan, salawatkan, insya Allah dapat. Misalkan ini dia megang HP nih, cantiknya HP ini dia kan, tenang ya, salawatkan, insya Allah dapat. Usah salawat, jangan dibarter dengan dunia. Ya. Tengok mobil nih, cantik mobilnya, tenang ya, bisa kau dapat tuh. Kau salawatkan ya mobil itu. Iya betul, memang betul. Jadi artinya dalam salawat ini keistimewaan yang sangat maha dahsyat seorang salawat ini. Bahkan dalam kitab Sa'adatul Darin, kemudian kitab Zakhairul Muhammadiyah, orang salawat itu hajatnya itu makdiyah, memang betul. Hajatnya itu terkabul. Ada satu salawat Pak Bu, itu kalau diamalkan bertahun-tahun, itu pakai hati ya. Hati kita itu datang deh, dapat deh. Panjang salawatnya, namanya salawat rifaiyah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sajrati asrun nuraniyah wa rahmatul qabratir rahmaniyah wa afdalul khalifati insaniyah wa asyrafu sifatul jismaniyah wa ma'danal asrar rabbaniyah wa khazainul mustifaiyah sahibul qabratil asliyah wa bajatis saniyah wa rutbatil aliyah min darajatin nabiyina ta'tali wa ifa min huwa ilayhi wa ala alihi wa sahbihi dalam khalaqta wa razaqta wa matta ila yaumil qiyamah summa nafnaita wa sering tasliman katsir walhamdulillahi rabbil alamin. Selawat itu diamalkan tuh, itu kalau diniatkan saja, tak lama datang itu. Antum ngamalkan Pak Ustaz. Saya amalkan itu. Gitu.
Kalau pengen tapi lama kelamaan merasa apa? Oh, begini ini tak bisa nih. Dunia terus gitu. Sikit-sikit dunia. Oh, nggak bisa disolawat model begini terus. Ya kalau Allah ingin kasih ya sudah kasih. Jadi niatnya hanya kita ingin bukan karena harta, bukan karena satu menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mana yang afdal? Bawah afdal. Tapi kalau yang udah sepuh, udah apa, ya mau sama lah dia di atas kursi roda. Kalau udah kursi roda ya paling afdalnya dia di kursi roda. Tidak boleh dia maksa untuk ke bawah. Kalau dibopong gitu, apa biar tawaf hilang cerita bopong dia, kita yang kena bopong lama-lama nanti. Apa, dia begini-gini kan di bawah. Ya, memang di atasnya agak jauh sih jadinya putarannya. Ya, tapi ya sudah mau diapakan kan pakai kursi roda atau apa. Ya, intinya afdal ya tetap di bawah, paling afdal. Ya. Karena kan nanti bisa menyentuh rukun Yamani atau apa semuanya. Kalau di atas kan enggak bisa. Ya, kalau di sana kan bisa menyentuh, mengusap rukun Yamani yang gini loh. Apa namanya? Ka'bah pinggiran itu ya, bisa disentuh tuh. Nah, itu kalau bisa. Kalau tak bisa jangan paksa juga. Jangan suka maksa-maksa lah kalau ibadah tuh. Jangan suka paksa mau masuk, paksa mau megang. Kalau bisa dipegang, kalau tak bisa mau diapakan, jangan dipaksa. Ini paksa. Ya afdalnya di bawah. Tapi kalau orang yang sakit, ya afdalnya di atas. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terakhir. Assalamualaikum. Apakah boleh kita tawaf bila dia dua lantai tiga? Tahan posisinya dan tiga di Ka'bah, Yang kedua, apa yang sebaiknya kita baca atau zikir saat kita berada di antara dunia mani dan tidak menjadi masalah berada di atas Ka'bah atau apa, tidak jadi masalah. Itu intinya dia dakhilul masjid, bukan Ka'bahnya yang jadi patokan. Dia patokannya di dalam masjid. Seandainya nanti ditinggikan lagi, nanti di zaman siapa nanti ditinggikan lagi sampai setinggi-tingginya pun tidak jadi masalah. Karena itu di dalam masjid. Intinya di dalam masjid. Intinya begini. Saya lupa enggak hafal doanya, lupa saya. Ada setiap itu tuh ada doa-doanya semua. Kalau seandainya memang kesulitan dalam berdoa apa dalam bentuknya, bacalah doa yang paling mudah dan semuanya hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu saja lah udah. Ya, tapi kalau misalkan mampu untuk membacanya, waktu itu saya pakai buku saja, cepat bacanya dipegang gitu. Kalau bisa, kalau seandainya memang buku pun tidak mampu untuk terbaca, tutup bukunya, pas Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Pegangnya itu sunnah. Megangnya itu cukup sunnah. Cukup sunnah. Tapi kalau pengen berdoa di waktu tawaf dalam keadaan sempit-sempitan dan antum tidak bisa memegang buku, Rabbana atina fid dunya hasan. Itu doa sapu jagat udah itu. Itu udah paling ampuh. Kalau Allah udah kabulkan kita, doa itu Allah kabulkan. Apa lagi? Ya, antum doa orang banyak. Intinya apa? Minta senang kan? Senang dunia akhir. Ya, mati masuk surga itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan dunianya senang, akhiratnya senang. Dunianya baik, akhiratnya baik, dan jauh dari api neraka. Itu harapan. Tapi ya tetap semuanya ada doanya. Saya enggak hafal. Cuman enggak hafal haji ya bila udah selesai haji, udahlah dah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.